Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arum selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi serta saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita berkah, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan pada hari yang cerah ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kelimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti sekarang ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, walau kita tak dapat berjumpa secara nyata. Saya Syahana Clarissa Setia dari kelas 11 MIPA Model 2 yang akan mencapaikan ceramah pada hari ini tentang LGBT dan hukumnya dalam Islam. Istilah LGBT tidak asing lagi didengar oleh telinga kita semuanya. Belakangan ini muncul beberapa permasalahan yang cukup viral dan menjadi perbincangan tidak hanya di kalangan remaja di Indonesia, bahkan semua di kalangan yang ada di dunia. Seperti kasus prostitusi sesama jenis, perdebatan para anggota DPR, dan unjuk rasa para kaum LGBT. Penyimpangan. Apakah LGBT sebuah penyimpangan? Siapa saja pelakunya? Lalu, mengapa LGBT semakin berani unjuk gigi di Indonesia dan di dunia? Dan bagaimana LGBT dalam dunia keislaman? Permasalahan yang sangat kompleks ini perlu kita kaji bersama dan dengan harapan permasalahan terkait LGBT tidak menjadi hal yang salah kaprah dan sekedar pertimbangan terhadap segelintir kalangan semata. LGBT adalah singkatan dari lesbi, gay, biseksual, dan transgender yang merupakan sebuah kelainan atau problem psikolog dan sosial yang mencakup ketertarikan baik secara fisik, seksual, dan emosional. Penjelasan dari singkatan LGBT yang pertama yaitu lesbian, ketertarikan sesama jenis antara kaum perempuan. Yang kedua yaitu gay, istilah dari homoseksual atau ketertarikan sesama jenis laki-laki. Yang ketiga yaitu biseksual, yaitu sebuah istilah untuk seseorang yang tertarik baik kepada kaum laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Yang keempat yaitu transgender, yaitu suatu identitas gender seseorang yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwasannya LGBT merupakan suatu gejala yang disengaja atau dibuat-buat atau hanya sebuah problem. Jadi, jika LGBT merupakan sebuah problem, jika kita lihat dalam konteks HAM, maka tidak dibenarkan pelaku LGBT mendapatkan hukuman. Namun, hak tersebut bukan hak manusia yang sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Mengenai permasalahan ini, ada pro dan juga kontra. Bagi yang pro, menuntut pada pemerintah untuk melegalkan LGBT dengan alasan atau berdasarkan hukum HAM yang disebutkan bahwa ada kebebasan bagi setiap individu untuk meyakini dan mempercayai serta menyatakan sesuai dengan hati nuraninya. Namun, bukan berarti legalitas tentang LGBT itu dibenarkan, karena sesungguhnya di setiap hak pasti ada kewajiban. Dan jika kita melihat dari sudut pandang ini, penuntut LGBT dilegalkan karena hanya menuntut hak dan tidak menjalankan kewajiban mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran secara jelas-jelasnya
akan ancaman yang keras bagi pelaku-pelakunya. Salah satunya ada di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 165 dan 166. Sebelum LGBT ada pada zaman sekarang, sebelumnya LGBT sudah ada pada zaman Nabi Lut. Dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih dan juga menakutkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Bahkan dijelaskan juga bahwa saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan LGBT dengan hujan batu yang bertubi-tubi, dan batu-batu tersebut terbuat dari tanah yang terbakar. Sesungguhnya LGBT merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh agama Islam karena merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari fitrah seorang manusia. Namun kita sebagai sesama manusia janganlah berbuat diskriminasi terhadap seseorang yang telah terjerumus terhadap LGBT. Akan tetapi berusahalah mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan hukum LGBT dalam dunia keislaman adalah sesungguhnya LGBT merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, hukum LGBT dalam Islam adalah haram. Selain itu, kita juga harus saling mengingatkan antar sesama manusia dan saling menjaga diri serta keluarga kita dari perbuatan menyimpang seperti LGBT. Karena kita sebagai sesama muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mengingatkan agar kita semua dapat terhindar dari siksa api neraka. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga dengan penjelasan tersebut dapat memberikan pencerahan bagi kita semua mengenai bagaimana sikap kita untuk permasalahan LGBT yang sedang dialami saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.